artikel malam ini. Eh, jadi kebanggaan bagi saya bisa berbagi pengalaman untuk bisa maju bersama lah. Jadi tidak mungkin orang itu maju sendirian, harus bersama. Sebelumnya memang saya ingin berbicara tentang filosofi tentang pertahanan itu apa sih dihadapkan dengan cyber. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau kita bicara pertahanan, lalu cybernya juga belum tahu seperti apa, itu nanti kesulitan itu. Karena antara pertahanan dengan cyber ini ada dua lahar yang berbeda. Karena itu malam ini saya akan mengenalkan dulu, biar kita sama melihat apa itu cyber attack atau serangan cyber. Itu apa sih? Kan yang sering didengar itu cyber attack, dari serangan cyber. Nah, dari kita tahu serangan, baru kita akan berbicara pertahanan. Nah, pertahanan cyber dengan pertahanan yang lain itu apa bedanya nantinya kan? Nah, itu. Jadi untuk mempermudah itu, saya mulai dengan itu. Saya share screen ya, biar kelihatan. Ini yang mana nih yang kelihatan ini? Tuh, ini kok. Ini screennya yang kelihatan yang mana? Semua, Yang, Laks. ah, sebentar. Ini di saya ke. Ini sudah kelihatan ini ya? Ya, kelihatan, Ya Laks. Pak, sudah Pak. Sudah ya? Ya, ya, ya. Jadi biar saya tidak ragu. Oke. Nah, ini sudah ya? Oke, sudah Pak, sudah Pak. Mengenal serangan cyber atau cyber attack. Sudah ya? Sudah Lihat Pak. sama-sama. Oke, saya mulai dari ini. Ini cyber attack. Jadi dari gambarnya aja sudah kita bisa lihat. Ini gambar komputer di sana. Apa sih dia? Nah, sebelum cyber attack kita lihat dulu ini. Ini namanya lion attack. Jadi singa ini menyerang si sapi. Jadi kalau lion attack, beginilah kira-kira. Jadi masing-masing camkan dalam hati saja. Oh, kalau lion attack atau serangan singa kayak begini. Nah, kalau cyber attack itu apa? Nah, ini. Cyber attack itu atau serangan cyber adalah serangan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang secara pribadi atau atas perintah negara atau negara melalui, jadi sekelompok orang atau negara melalui jaringan internet dan komputer. Nah, lihat, ingat, melalui jaringan internet dan komputer dengan motivasi politik atau ekonomi, jadi ada politik atau ekonomi, dengan target orang, sekelompok orang, perusahaan umum, perusahaan negara, kantor pemerintah, atau angkatan perang suatu negara. Tapi dari sini kita lihat itu apa? Serangan itu melalui jaringan internet dan komputer. Jadi kalau tidak ada jaringan internet dan komputer, tidak ada namanya serangan cyber. Nah, ini. Sehingga di sini yang jadi penting adalah jaringan internet dan komputer. Jadi kalau kita bicara cyber, sudah pasti itu menyangkut jaringan internet dan komputer. Itu pasti. Lanjut. Biar gampang, ini gambarnya. Ini orangnya ini. Satu, dia lewat komputer. Dengan komputer dia ada jaringan internet. Dia masuk ke sini. Padahal yang tiga ini, satu, dua, tiga, ini punyanya yang sini. Ini yang memiliki ini. Tapi diserang sama ini. Cracker namanya. Masuk dia ke sana. Lewat apa?
jaringan internet dan komputer. Nah, ini. Jadi kalau tidak ada komputer, tidak ada jaringan, orang ini tidak ada manfaat. Nah, itu. Sehingga orang ini harus bisa menyerang. Ini yang diserang apa? Ini yang diserang. Dia masuk ke sini nih, 1, 2, 3. Nah, padahal karena ini adalah punyanya yang ini dia. Ini ada komputer juga lewat jaringan. Nah, ini ya, kita lihat cyber attack. Ini menyerang ke sini. Nanti ininya dari sini kemana? Nah, baru kita lihat. Nah, jadi kalau kita berbicara cyber attackers, jadi ini pelaku. Jadi yang penyerang ini bisa dari dalam, outsider, bisa dari luar. Insider dari dalam, outsider dari luar. Nah, dari dalam ini disgruntled employee, oleh employee yang nggak senang, pencuri, unintentional. Ini dari di dalam organisasi itu. Sedangkan dari outsider, nah ini ada yang amatir, ada yang disebut hacker black hat sama white hat, ada yang sudah organized attacker. Nah ini bisa teroris, bisa hacktivist, bisa nation state, bisa criminal actor. Nah barangkali inilah yang disebut itu cyber army. Nah, sebutannya bisa ini yang disebut cyber army, atau ada sekarang sudah mulai disebut angkatan cyber. Angkatan cyber sepertinya di sini. Nah, tapi nanti kita lihat apakah cocok disebut angkatan cyber. Nah, ini. Jadi ini lihat ya. Nah, kita lanjut. Hacker ini ada black, white, sama gray. Apa beda dari 3 ini? Nah ini. Kalau black hat, dia exploit computer system. They are ones you have seen on the new being hacked by crime. Jadi ini yang hacker betul-betul profesional. Sedangkan yang white, ini ethical. Jadi white ini biasa kita manfaatkan itu untuk mengetes sistem saya. Misalkan sekarang sistem pemilu ini. Apakah sistem komputernya itu aman belum? Nah, kita mainkan yang namanya white hat hacker ini. Mereka suruh masuk. Kira-kira tembus enggak? Karena lawannya adalah black. Inilah yang nanti akan masuk ke sistem pemilu misalkan sekarang ini. Sistem hitungannya. Nah, supaya tahu bocor atau tidak, maka white hat ini yang dimainkan. Untuk bisa menembus sistem pemilu yang ada itu. Misalkan. Nah, ini motivasinya apa dia? Ini orangnya, motivasinya ya untuk uang. Memang senang ini dia, atau dia spionas, sabotase. Jadi dia bisa mencari uang, memang dia sengaja untuk spionase atau sabotase. Nah, ini dia hacktivism, dia melaksanakan hack untuk ini. Jadi ini motivasinya dia. Nah, celakanya bagi hacker ini, hacking is fun if you are a hacker. Ini. Dan ini memang kebetulan anak saya itu dulu dia belajar di ITS itu tentang ini komputer. Nah, dia cerita bagaimana untuk orang yang baru belajar itu senangnya ini, senang dia jadi hacker. Apa yang dia kerjakan? Misalkan dulu kan untuk situasi kan tidak seperti sekarang. Untuk komputer supaya bisa cepat ada tempat penyewaan komputer itu kan. Nah, supaya dia bisa mendownload yang banyak, pergilah dia ke tempat situ. Nanti itu dihack, dia download di situ, ditinggal pergi, besok baru didatangi lagi, diambil.
Nah, yang pekerjaan download itu tidak disadari oleh yang pemilik penyewaan itu. Itulah kesenangan mereka itu untuk mendapatkan bagaimana mencoba ilmu-ilmu yang didapatkan. Jadi hacking is fun if you are a hacker. Nah, who are the hacker? Lihat ini. Ini kira-kira ini. Jadi amatir. Ini banyak sekali ini. 92% itu amatir. Cyber joyrider. Jadi hacker itu 92%. Potensial 1%. 7%. Profesional, hacker for hire, corporate. Nah, ini ada corporate spies. Nah, ini ada 7%. Lalu world class cyber criminal itu 1%. Ini based about 100 hackers worldwide. Ini IBM Global Security dasarnya ya. Jadi ini didasarkan kepada 100.000 hacker. Kira-kira seperti ini. First, second, third. Amatir paling banyak. Ya, who are the hackers? Jadi lihat banyak sekali. Nah, kita lihat ini. Bagaimana si cyber attack ini sistemnya. Ini dia, satu orang ini aja. Dia mengirim malicious software. Yang dia kirim. Mana aja yang lemah ini dari sekian banyak, yang lemah, masuklah dia. Dari sini, ini dia masuk ke sana, masuk ke sini. Ini vulnerable PC of user Springboard for attack. Nah, nih. Ini kita ini user ini kita pemakainya ini dari sini masuk ke sana. Ini dia masuk ke sini. Nah, dari sini lemahnya ini yang kepake untuk masuklah ke sini nih. Hancur. Inilah yang menjadi sasaran dari si attacker ini. Jadi kalau ini sudah kena, maka semua orang-orang ini kena semua ini. Coba sekian banyak. Jadi bisa dibayangkan. Satu attacker hasilnya ini berapa banyak ini. Ini udah kacau ini komputernya nih. Dia bisa ke sini, dia bisa ke sana, dia bisa tuh. Kalau ini sudah kena, ini pun ikut-ikutan. Nah, itu lihat. Ini satu attacker ini. Nah, jadi cyber attack itu kalau digambar itu dari mana dia bisa datang? Nah, kita lihat. Dia mengirim spear phishing program-program lewat website, lewat infected USB, lewat infected PC, atau dalam LAN, dalam local networking. Nah, ini possible ways of initial infection. Caranya itu dia lewat website, lewat spear, dan sumbernya dia bisa dari sini. Nah, ini bisa masuk ke sini. PC dengan share printer ini bisa kena. Ini kalau masuk ke sini, wah udah kena ini. Nih, masuk. Jadi waktu saya dulu di BAIS supaya jangan sampai kena ini, saya bikin ini komputer ini satu komputer khusus tidak boleh masuk infected apa ini tidak boleh sambung kemana-mana. Jadi standalone. Baru komputer kedua itu yang bisa masuk macam-macam. Yang rahasia di sini sehingga tidak mungkin ada satu orang pun bisa tembus ke sini karena dia putus. Nah, sekali masuk ke sini kemungkinan akan tembus. Oke, nah kita lanjut. Nah, ada 5 tipe cyber attack. Biar kita tahu. Yang pertama, cyber fraud. Yang kedua, cyber spying. Yang ketiga, cyber stalking atau cyber bullying. Yang keempat, cyber assault. Dan yang kelima, cyber warfare. Apa aja itu? Nah,
Cyber fraud, ini penipuan yang sengaja untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum, dilakukan secara online melalui jaringan komputer. Nah, contohnya bentuk paling umum adalah pencurian kartu kredit secara online. Jadi nomor kartu kredit ditemukan secara online terus dipakai. Itu cyber fraud. Nah, ini contohnya cyber fraud ini. Ini dari satu orang ini dia. Ini si hackernya. Nah, victimnya dia ke sini. Dari si kartu kredit dia masuk ke bank. Nah, ini masuk ke sini. Jadi malware code ini dibuat dulu, baru dikasih pelaku, masuk ke bank. Nah, dari bank, si hacker ini, dia dapat kredensial untuk masuk ke sistem bank. Ini dia. Setelah dia masuk, dia meremote akses komputer ini. Nah, dari komputer proksinya dia kirim ini. Uang itu ditransfer ke tempatnya, ini ke mall, money mall, tempatnya dia. Dari situ baru dia kirim lagi kemana-mana. Jadi ini victim, ini pengumpul, ini manusianya. Jadi lihat cara dia itu, dari sini dia masuk. Dan ini yang kita harus hati-hati ini. Yang jadi target ini orang, paling satu orang. Ini bank. Dia hanya mendapat kompromi untuk di server bank. Ya, ini untuk bank. Nah, ini lagi contohnya ini, kalau kita masuk ke, hati-hati, ATM. Kalau ini ada alatnya yang cuma ditempel, dia bisa ngerekam ini nomor-nomor yang ada di kartu kredit kita itu. Lalu cyber spying. Cyber spying atau spionase cyber adalah kegiatan mata-mata yang dilakukan melalui jaringan internet dan komputer. Kegiatan itu antara lain berupa tindakan praktek memperoleh secara rahasia atau informasi tanpa izin dan pengetahuan dari pemegang informasi, yaitu individu, kelompok, pemerintah, atau musuh untuk kepentingan politik atau ekonomi. Jadi dia nyuri ini, nyuri lewat jaringan dan komputer. Ini cyber spying contohnya nih. Dari sini dia kirim malware ke sasaran. Nah, ini terkena dia, masuklah barang itu yang dia kirim yang nggak benar. Masuk ke satu ini masuk sini semua. Dari sini ini sudah masuk ke sini. Nah, dari sini dia dapat apa? Mengakses important dokumen. Dokumen-dokumen yang dicari ini sudah dapat keluar. Nah, dari sini, ya sini. Serious information leakage. Leakage saya ini kemana? Ke dia. Jadi pusing ini. Jadi begitu ini dari sini, ini kerja, ini udah bobol. Keluarannya ini serious information leakage. Balik dari sini ini masuknya ke sana. Ini gambar teknisnya. Manusianya satu. Nah, nah ini dia. Ini Obama confirm ke China on cyber spying. Oh, no need katanya. We already know every word. He will say hacking of US secrets. Jadi ini belum ngomong, ini bilang kamu mau ngomong apa aja saya udah tahu karena dia sudah hack semua yang ada di sini. Jadi nggak usah ngomong, udah tahu mereka. Nah itu lihat. Ini China cyber espionage. Ini dari China. Ini kemana-mana dia. Attack occurred. Where attack occurred? Ini Luxembourg, Belgia, Norway. Berapa kali ini? India, Israel, Singapura, Taiwan, Jepang. Ini headquarter. Nah, Kanada. Number of organization, aerospace,
yang kena ini. Nah, sekian banyak ini. Jadi Cina masuk kemana-mana. Tuh. Lalu cyber stalking. Pelecehan yang dilakukan dengan pesan elektronik, email, SMS, Twitter, mengecam korban atau keluarga. Pelecehan kalau kita bilang ini. Ini contohnya. Don't think you are nice because everyone hates you. You are dumb, slow, fat pig. Ya, itu. Cyberbullying. Apa itu? Bullying adalah menghina, mengancam, melecehkan menggunakan jaringan internet dan komputer atau teknologi interaktif lainnya, mengakibatkan anak itu terasa tersiksa, terancam, terhina, malu dijadikan target oleh anak lain. Nah, apa beda bullying perbedaan dengan tradisional? Kalau cyberbullying ini bisa 24 jam, 7 hari sebulan, 7 hari seweek, 360 hari a year. Kalau tradisional face to face. Dia tidak ada space, hard to escape, tidak bisa lari. Kalau tradisional masih bisa lari dia. Share a wide audience can go viral a matter of second. Wah, dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah bisa kemana-mana. Ini limited, terbatas. Beda can be anonymous, jadi bisa tidak dikenal. Kalau ini is Jepang diidentifikasi. Sulit to empathize with the target. No geography limitation. Jadi tidak ada batas. Target easily become the bully. Jadi target gampang sekali dibully. Sedangkan kalau tradisional, dia sangat terbatas. Jadi sadis sekali ini dia. Nah ini, with cyberbullying, you can escape from it. 54% of the kids who were bullied said they didn't know who was bullying them on the internet. Ah, tuh, sadis. Tradisional bullying kan begini, Anda ini kelihatan. Ah, ini yang kalau cyber, I saw your notes hot, can't wait to post them online unless you, coba, I saw your note hot, can't wait to post them online unless, kecuali kamu kirim berapa dolar, gitu. Pemerasan, nah ini kan, makanya hati-hati. Cyber assault. Nah, cyber assault adalah serangan cyber yang mengakibatkan kerusakan informasi atau kerusakan peralatan yang diserang. Kerusakan itu dapat berupa kerusakan fisik dari peralatan, kerugian atas reputasi dan harga diri, dan hilangnya informasi penting. Cyberbullying juga merupakan cyber assault karena mengakibatkan kerusakan psikologi. Apa contohnya? Nah, ini dia. Ini bisa dilihat dari sini. Regular customer traffic. Ini industrial energy management. Ini bisa hancur semua ini. Lewat ini. Public internet traffic. Ini yang kedua. Nah, daily load simulator. Assault. Jadi ini bisa diserang. Nah, kalau dia sudah masuk di sini ini kan dari sini dia sambung ke sana, ini sambung ke sini. Nah, ini attack target yang mau di attack ini. Public Internet Region 2. Public Internet Region 1. Ini diserang. Nah, ini dia bisa ini. Industrial consumer bisa hancur. Ini kan public internet, ini public internet, public internet. Jadi public internet ini nih dia melayani ini energy management. Ini power grid simulator, daily load. Jadi kalau ini sudah kena, public ini sudah kena, ini trafficnya, udah hancur semua. Ini contohnya ini. Voltage collapse. Tak.
karena ini kena. Jadi kalau salah satu ini komputer ini kena, ya sudah, yang lain ikut. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, nih. Ini untuk di mobil. Jadi di mobil hati-hati. Mobil sekarang itu kan kita masuk ini lewat kunci. Kunci mobil keteng. Jadi jangan gaya-gaya mobil itu pakai engine control start stop. Wah, ini engine control ini dia bisa langsung ke tire control, ini steering unit. Jadi kalau kita punya mobil sekarang yang punya control ini jangan gaya-gaya, bisa kena ini terkunci di dalam itu. Ya kan? Cyber attack ini. When the car is started and has Bluetooth enabled to cell phone inside, cyber attacker can use special software package to sniff or monitor Bluetooth traffic on the network to learn car's Bluetooth address. Cyber attacker can then use the laptop to use random generation potential PIN number to crack Bluetooth PIN. Once inside the vehicle, the cyber attacker can move the vehicle from telematic. Jadi sekali dia bisa masuk, habis semua ini. Tuh, cyber attack assault. Cyber warfare. Kalau cyber warfare ini perang cyber yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional untuk menyerang, merusak komputer jaringan negara lain dengan mengirim virus-virus komputer, mengacaukan, merusak pekerjaan komputer, merusak informasi. Nah, contoh. Nih, cyber warfare between US and Russia. Oke. Russian hijack the satelit, langsung dia hajar satelit ini. Ini dia coba. US economy national shut down them government. Already doing that katanya. Ini diperintah sama si tentaranya ini. Nah, lihat. Money on cyber warfare, minta uang dia. Nah, ini kan senang dia lewat sini mereka. Nah, di dalam konflik Israel-Palestina, Israel melakukan cyber ke Palestina. Para hacker Israel serangan pada semua komputer yang dimiliki oleh Hamas dan Hezbollah. Tuh. India, Pakistan. Ini mereka sudah serang-serangan. Cina, Amerika. Tuh. Nah, targetnya siapa? Ini target. Nih, target serangan cyber yang menjadi target serangan umumnya infrastruktur penting yang dapat melumpuhkan kehidupan satu bangsa. Sistem kontrol, sumber energi, keuangan, telekomunikasi, fasilitas air, dan angkutan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, nih. Ini produksi gas, produksi transportasi. Ini semua lewat satelit. Ini government. Ini ada bisnis. Ini Wall Street, water supply, energy power, telkom. Ini kan nyambung semua ini. Bank finance. Ini semua nanti jadi targetnya ya ini. Lewat apa? Nah, jadi telkom. Ini semua kan tersambung dengan internet. Electric power, ya. Finance, ya. Telkom, iya. Informasi di sini, iya. Emergency kena. Water supply Indonesia mungkin belum, tapi luar negeri, ya. Transportasi sekarang Indonesia sudah, ya. Bisnis apalagi. Satu hari coba kalau bank itu internet bank tutup atau tidak bisa internet bank, udah kacau kita sekarang ini. Nah, ini serangan cyber ini. Apa faktor untuk serangan tadi? Dia ada fear faktor. Jadi serangan cyber itu sangat menakutkan, spektakuler, dan sangat sangat mencengangkan, dan vulnerability, kelemahannya di mana? Di faktor dalam cyber attack ada 3. Dia
yang menakutkan, dia sangat mencengangkan, dan vulnerability. Apa vulnerability itu bahasa ini, dia sangat Rapuh. rapuh, ya, rapuh. Jadi coba lihat, dia rapuh, spektakuler, dan menakutkan. Bayangkan seperti apa itu. Nah, dari mana? Fear factor. Faktor ketakutan paling umum para penyerang akan menciptakan ketakutan di setiap orang. Nah ini, misalkan pembom klub malam Bali tahun 2000 menciptakan ketakutan sama wisatawan kan, setelah bom meledak. Bali berkurang. Ya ini, fear factor. Jadi ketakutan. Spektakuler. Kerusakan yang sebenarnya dari serangan itu, artinya serangan itu menghasilkan kerugian yang sangat besar. Contoh ini, tahun 99 Amazon diserang. Sehingga Amazon tidak bisa dapat digunakan. Amazon mengalami kerugian karena perdagangan ditangguhkan. Dan itu dipublikasikan seluruh dunia. Jadi kita bisa bayangkan kalau Tokopedia itu diserang, cetak ketutup. Nah, kayak apa itu? Ini kan spektakuler. Kerentanan vulnerability ini. Kerentanan organisasi atau kantor pemerintahan dari serangan cyber dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penyerang. Sebuah organisasi sangat rentan, misalkan pembuatan perubahan halaman. Serangan pada jaringan komputer dapat berlanjut celakanya merubah keaslian data, merubah logika program, mengontrol data, sehingga mengakibatkan kesalahan output. Ini yang paling ditakutkan nanti kalau Pilpres. Pilpres itu bisa bayangkan, itu KPU itu sangat rentan diserang ini. Kalau dia masuk, bisa dibilang bagaimana data yang masuk, logika dari tambah dia bikin jadi kurang isinya, mengontrol data, jadi outputnya salah. Seharusnya data yang ada dari tempat pemungutan suara itu sampai kecamatan ditambah, ternyata nggak ditambah, malah dikurangi. Apanya nggak terjadi kekacauan outputnya. Nah ini, dari serangan pada jaringan mengubah logika. Ini sangat berbahaya nih, merubah logika program. Logikanya harus tambah dijadikan kurang. Yang harusnya kurang dibagi. Wah ini. Tuh. Lalu sistem kontrol. Sistem kontrol bertanggung jawab mengaktifkan sistem mekanik. Sistem kontrol biasanya dirancang dikendalikan jarak jauh. Dihubungkan dengan akses internet. Nah ini contohnya nih. Dari komputer, dia lewat jaringan. Nah, ke sini ini semua sudah lewat motor dari touch panel network. Nah, ini ada lampu, ada buzzer. Nah, ini dia mainkan limit switch, ada sensor, ini kontrol komponen. Limit switch, sensor, ada motor yang memutar, solenoid yang kerja, lampu, dan buzzer. Dikontrol dari sini. Nah, setelah ini touch panel, tak masuk ke sini. Nah, baru dia kerja kemana-mana lewat ini. Motor. Ini bagaimana hubungan antara dari komputer, internet, ke mekanik-mekanik ini. Itu. Ini contohnya, sistem kontrol. Ini kan ada wireless di sini. Jadi bayangkan wireless ini kalau dia masuk di sini, terus ini ada ticketing. Dia bikin di sini emergency alarm atau passenger information system, public address, train control management. Kalau ini bisa masuk ke train control management yang seharusnya stop dia jalankan terus, rem yang harusnya ngerem tidak bisa ngerem. Nah, bisa terbayang nih kekacauan kereta ini. Ya kan? Hanya kalau ada wireless ini. Ini kelemahan ini. Kalau dia bisa masuk, train control ini kena, walau alam ini.
kereta ini mau kemana dia jadinya. Ini contoh lagi kalau di rumah ini. Dari komputer, dia bisa masuk keluarnya ke switch-switch ini kan. Nah ini on off ke rumah. Kluk, kluk, dari komputer. Ini kira-kira gambarnya. Dari sini ke motor pompa. Karena on off kan ini. Jadi komputer masuk sini, nah dia langsung ngerjain ini. Ini switch, masuk on off. Jadi ini bisa terlihat dari jaringan internet, masuk komputer, baru dia ke mekanik. Ada perubahan dari internet jadi mekanik. Ini kan mekanik. Jadi jangan dikira kalau sudah mekanik tidak kena ini. Jadi kalau selama dia masih tersambung dengan sistem dan jaringan dan komputer pasti bisa kena. Nah ini contoh ini. Ini lihat, ini sangat bersambung ya. Ini coal, energi, natural gas, waste energy, surplus heat, bio. Dari panas ini masuk ke sini menghasilkan listrik. Thermal listrik ada yang disimpan. Nah, baru dia distribusi ke residen, ke industrial, ke komersial. Jadi bisa dilihat di sini di mana center of gravity ini kalau mau diserang itu di mana. Begitu diserang, satu aja mati semua ini. Ini kan. Nah, jadi yang tadi ini kalau kita lihat ini gambarnya, ini ada internet, komputer, bisnis komputer networking. Kalau ini dia bisa masuk, ini telekomunikasi, ini tank tadi, tangki, dia bisa masuk ke sini, mix tank, level transmitter. Jadi dari komputer ini ke controller, kalau controller kena, motornya kena, tangkinya kena, ya coba kemana-mana. Ini operatornya dari sini, ini komputernya, dia mengontrol ini kena, ini pompanya kena, ini tangki kena, sini kena. Nah kalau itu sudah kena, kita balik ke sini. Motor pendingin kena, ini sudah panas. Kalau ini panas, ini semua percuma masuk sini. Ini nggak dapat. Kayak apa itu? Kehancuran. Itu. Nah ini energi. Infrastruktur kedua yang bisa serang adalah energi. Listrik, gas alam. Listrik pabrik, listrik kota, rumah tangga. Serangan cyber pada instalasi gas alam sama dengan serangan pada aliran listrik. Serangan itu dapat berubah menghentikan aliran gas, mengubah rute gas, mengalir ke bagian lain yang ditempati oleh salah satu negara atau sekutu. Nah, ini ada contoh di Rusia. Pemasok gas terkenal, Gazprom, kehilangan kendali pada switchboard pusat mereka yang mengatur rute aliran gas setelah komputer operator kemasukan program Trojan Horse. Ini smart grid. Jadi smart grid itu mulai dari power station, pada transformer. Nah, ini ada dam untuk mengatur dam, buka tutup air. Ini listrik dari udara, dari kipas. Dari kipas ini dia masuk ke sini semuanya. Dari sini dia ke transformer, power station. Ini gas holder, ada solar, baru dia ke thermal power, baru ke rumah. Ini smart grid. Hingga kalau salah satu aja kena ini, atau ini kontrol ini diserang, udah selesai. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ujungnya ininya nggak dapat apa-apa. Nah ini energi, grid scheduling, communication, aplikasi. Ini power generation,
di transmisi, substansi, distribusi, pengguna. Nah, ini kena dari sini, masuk ini kena, ini semua kena. Atau diputuskan sini nih, secondary equipment dari komunikasi. Jadi betapa banyak sudut-sudut yang bisa dimasuk itu hackernya. Nah, ini contoh ini. Ini mulai power station 400 volt turun sampai 120. Ini turun lagi masuk sini. Ini ke rumah heavy industry. Ini yang ke rumah-rumah sampai ke jalan-jalan. Jadi hubungannya ini kalau dia bisa jatuhkan salah satu di tengah, yang mana sini misalkan ini kena semua, ini kena semua. Nah, ini sistem energinya. Sistem keuangan. Nah, ini sistem keuangan paling sering mendapat serangan cyber karena sistem keuangan selalu terhubung dengan komputer. Transaksi uang dalam jumlah besar dilakukan lembaga keuangan dunia melakukan lewat jaringan komputer. Rata-rata ini berapa ini? 1, 6, 12. Berapa ini? Nggak bisa, aku bingung. 99% adalah arus non-tunai. Coba. Serangan cyber dapat dilakukan berupa pengalihan alamat transaksi. Gangguan sehari saja di sebuah bank dapat menyebabkan kerusakan permanen di mana para penabung bisa menarik semua uangnya yang ada di bank. Atau dengan kata lain, kehilangan kepercayaan. Nah, ini coba lihat nih. Hubungan antar bank, kita aja lihat aja udah mumet ini. Inilah hubungan ini, bersekian banyak. Ini. Jadi kalau dia bisa nyuri di sini, ini coba. Dari sekian-sekian ini. Hubungan. Nah, using fraudulent. Bisa terbayang ya, bagaimana sistem keuangan ini. Dunia. Bisa satu orang ini kerjain. Tuh. Nah, ini gambarnya ini. Ini kita bekerja di sini. Nih kita. Sama dia dipotong di sini. Ini kan internet ini. Nah, ini internet dipotong di sini. Ini internet. Nah, kalau dia sudah potong di sini, ya sudah. Ini home network, internet. Satu aja dikena. Nah, ini. Dia masuk, ini home internet, masuk dia dari sini, ini kena. Ini sudah kena sini. Nah, ini sistemnya ini. Padahal dia masuk dari sini. Nah, ini dia potong dari sini. Kita di sini. Lewat. Jadi komputer dan jaringan. Selalu komputer dan jaringan. Ini contohnya. Trojan masuk lewat sini. Send SMS, command ATM. Telekomunikasi. Serangan cyber sistem telekomunikasi langsung dapat dirasakan. Hal ini disebabkan karena seluruh jaringan telekomunikasi telah terintegrasi. Suara, teks, foto semua tergabung. Dijalankan melalui internet karena kecepatan dan kemampuan. Penyimpanan yang tidak terbatas. Nah, ini. Wireless station. Lewat base station controller. Nah, ini. Lewat internet. Ini dari telepon rumah. Sudah jarang kita pakai PSTN. Master control. Dia masuk lewat sini. Nih sambungannya. Nah, dari sini ini ke HP masuk BTS. Nah, ini base station model mobile switching dari base station ke mobile. Lalu ke home location register. Nah, tinggal di mana dia bisa masuk ini. Bisa hancur langsung. Oke. Nah, ini attack vector.
Ini telepon, ini base station, GSM bank, user data. Focus of this talk, ini base station. Software installation. Nah, tinggal di mana dia masuk ini. User data. Phishing attack. Nah, biasanya dari sini ini dia masuk ini. Ini kena, ini semua kena sudah. Salah satu. Nah, ini contoh lagi. Attacker lewat internet masuk ke. Nah, ini yang sangat penting. Corporate firewall. Ini yang namanya di sini adalah persandian. Namanya di sini kalau bahasa Inggrisnya sandi itu enkripsi. Ini tembus semua. Ini lagi, kalau ini corporate untuk bisnis, ini untuk firewall produksi. Kalau ini juga tembus, masuk dia ke sini. Inilah bentuk-bentuk pertahanannya ini yang harus dibuat. Kalau enggak dari sini dia langsung masuk. Ini pertama sekali sebelum ke sini penyerangannya. Oke. Fasilitas air salah satu. Nah, kalau di Indonesia air tidak terlalu kelihatan, tapi kalau di luar negeri itu kelihatan. Contohnya ini. Nah, ini pompa-pompa. Nah, ini semua sistem bila dilihat dari bahaya yang ditimbulkan, sistem dikendalikan oleh komputer. Pelepasan sejumlah air ke daerah tertentu bisa menyebabkan kerusakan properti, hilang nyawa manusia, bahkan pasokan air dibutuhkan oleh masyarakat bisa terganggu. Nah, kalau di Indonesia kita tidak begitu kelihatan pompa-pompa air atau pintu-pintu air itu dibuka tutup secara elektronik seperti ini belum. Tapi seperti di Belanda, di Inggris itu mereka sudah mengatur itu ketinggian bagaimana kapan buka tutup pintu air. Jadi kalau salah buka ya banjir. Nah, ini contohnya ini. Jadi sudah ada auto open close stop. Delaynya berapa? Ini mengatur pompa, mengatur final screen saver. Ini. Jadi sudah ada mereka. Jadi kalau ini ketembus udah pompanya ngaco, semua ngaco. Ini. Jadi betapa sangat berbahaya. Nah, ini contohnya nih. Ini kan dari sini nih. Reportnya. Ini sambungannya. Ini kalau orang nggak biasa lihat gambar udah mumet ini lihat. Angkutan. Nah, ini angkutan. Transportasi merupakan cermin fasilitas telekomunikasi. Terhambatnya transportasi baik itu individu atau kota wilayah, perekonomian akan menurun dari waktu-waktu. Sukses serangannya cyber dapat berdampak pada penjadwalan, gangguan rantai ekonomi, kargo yang terkirim ke tempat lain kesulitan. Nah, contohnya, Januari 2003, Continental Airlines terpaksa ditutup penerbangan karena masalah komputer. Serangan cyber juga dapat menargetkan rel kereta api, mengganggu switch, menargetkan perangkat lunak penerbangan, menghambat pesawat terbang, target penggunaan jalan untuk menghambat transportasi yang lebih konvensional. Nah, ini contohnya bulan Mei 2015, mengungkap FBI bahwa ia berulang kali berhasil melakukan serangan kontrol penerbangan Boeing dan Airbus melalui sistem hiburan dalam pesawat. Kita coba. Diduga dan telah setidaknya sekali memerintahkan pesawat untuk mendaki. Bayangkan, dari sistem hiburan, dia bisa mengendalikan itu Boeing itu dan memerintahkan pesawat untuk mendaki. Nah, ini we love telling where to go. Air traffic control. Nah, ini dia. Air traffic control ini yang paling vulnerable kalau diserang. Bisa bayangkan enggak pesawat sekian banyak ini? Kalau mereka ada di udara terus tidak terkontrol, kemana dia terbang? Tuh. Sedikit cerita, saya dulu pernah bikin latihan, saya kuasai air traffic control di Cengkareng.
Nah, jadi bisa kayak kacaunya kayak apa kalau ini jadinya seperti ini. Nah, ya kan? Itu dulu. Cuma untuk latihan saja. Wah, lihat. Ini komunikasinya ini. Radar yang melihat pesawat. Kalau dia nggak lihat, ini ada pesawat di sini. Ini dia melihat pesawat di sini. Dia bisa bayangkan kalau dia tidak terlihat. Apa yang akan terjadi? Nih, airport. Loss operational productivity, loss business community, finance loss, destruction, reputasi. Ini kerugiannya airport akibat serangan di ATC. Nah, di pesawat di mana? Ini yang bilang tadi. Di kokpit ada alat ini. Di sini ada cyber masuk. Ini ya, aircraft diagram showing internet protocol. Di cabin ada sini. Nah, ini airline network. Kalau ini masuk ke sini, ini kena. Ini semua kena kontrol coba. Iya masuk lewat sini. Ini kan wireless. Cyber security tools. Jadi ini yang harus dijaga betul ini. Cyber security control. Airline network. Kalau ini masuk, wah, selesai. Nah, ini contoh. Enable airplane health diagnosis check. Network ground system. Ini ground. Mengatur apa? Kalau dari pesawat, yang dilihat ini apa? Ini. Onboard wireless sensor network. Dari base station, sensor-sensor agregator. Onboard wired actuator. Central control onboard di pesawat nih. Ini dalam pesawat. Nah, kalau ini dia bisa masuk, fuel controlnya. Nah, ini. Jadi ini ya hal-hal yang sangat mudah atau yang berbahaya kalau masuk itu, serangan itu. Ya kan? Nah, Adam Air, maut di 35.000 kaki. Kita tidak tahu itu ada Adam Air apa yang terjadi. Tapi yang jelas dia tidak terkontrol. Sukhoi Superjet 100. Juga kita tidak tahu mengapa dia kok dalam siang bolong itu nabrak gunung itu. Apakah ada ketergangguan atau apa? MH370 hilang, tidak jelas. Nah, ini geofencing, safe separation distance. Ini kalau melihat keamanan di satu wilayah ini harus ditutup. Ini listriknya ditutup. Monitoring signal strength, designated landing. Jadi kalau safe separation distance, jarak-jaraknya harus jelas di dalam satu ini di airport ini. Geofencing membuat geofencing. Jadi menutup supaya tidak masuk itu pengaruh-pengaruh. Ini ya. Monitor signal. Designated landing and take off, detected, avoid. Ini alat-alatnya. Ini mapping. Drone. Kalau drone itu di bawah 500 feet. Ini di atas. Data signal. Ini kalau kita lihat data signal. Nah, ini automatic auto manufacture. System ref. Navigasi. Visual. Air conditioning. Nah, ini 100% car sold. Nah, ini kita menganggap remeh, tapi ini mobil. Mobil kan ada alarm ini ya. Nah, dari alarm ini tuh dia bisa masuk kemana-mana. Nah, ini. Jadi dia bisa masuk ke ICU. Dari ICU ini private data di mobil. Masuk dia. Attack from dari luar ini masuk. Dari pakai HP.
Ini lewat kunci. Ini masuk ke browser interface MediaTek. Jadi masuklah dari ECO ini. Udah hancur ini mobil ini kalau dia masuk. Jadi betapa gampang ya. Nah ini, lihat mobil. Dari smartphone, remote link, dia kena airbag, USB, Bluetooth. Ini pasif keyless entry, remote key. Ini untuk ban, lighting system, engine, ECU, steering and braking. Nah ini steering and braking. Dia nggak bisa ngerem atau dia ngerem terus. Jadi ini titik lemah dari sebuah mobil. Ini kan pernah mobil presiden mogok di Kalimantan Barat. Nah, bisa saja mogok terganggu dengan signal-signal itu. Ini tradisional cyber. Dari cyber dia masuk ke sini. Ini semua internet. Ini orangnya lewat internet kemana-mana dia. Cyber crime. Nah, lalu how to fight? Nah, to fight dua. Human based atau computer based. Computer based. Ini dia. A Krypton need imagination. His laptop encrypted. Ya, di-encrypted kan. Let's bet $1 billion cluster to crack it. Now good. Ini 4096 bit RSA. Bayangin. Dia bilang, kalau laptop itu di-encrypted, bersekian $1 million ini. Cluster untuk membuat ini. Tapi ini bisa aja katanya. What would actually happen? His laptop encrypted, drag him and hit him with 5 friends until he tell us a password. Hanya kan. Nah ini. Jadi kalau kita mau bikin lewat kripto, waduh susahnya bukan main. Lalu ya udah. Pakai kunci yang harga 5 ini, ketok kepalanya, selesai, paksa dia. Until he tell us the password. Nah, itu dia. Itu namanya ini computer hacking or human hacking. Ini computer hacking, ini human hacking. $5 cukup. Kalau ini $1 million belum tentu bisa. Ini computer hacking. Nah, kalau ini human hacking. Kalau human hacking, ya ini dia kan. Passwordnya apa? Waduh, dia di-encrypt 256 bit algoritma. Wah, langsung apa? Ketika buy him a beer, will reveal the password and other information too. Beres. Boy, this was so much more easier than I had that social engineering. Really. Jadi human based, human hacking. Nah, human hacking as a social engineering. Ini in-person social engineering taktik. Ini human hacking. Ini intelijen punya kerjaan ini. Telepon-teleponan. Ini human hacking ini. Elicitasi, process of human hacking. I use my pet name instead. I often use my birthday as my password. You? Jadi ngobrol-ngobrol. I often use my birthday as my password. You? Pancing dia. I use my pet name. Ketahuan dah. Ini proses. Thank you for the interview, Mr. Bebes. So you were born on Mars? Yeah. That wasn't very long ago. Do you remember the first pet at all? Ini kan dipancing-pancing ini orang sama dia. Yeah, a dog named Sam. Oh, Sammy. My mom got it for me. Your mom? That's nice. What was her maiden name again? Malet? Hehehe, dapat.
Dapat dia login. Forgot password. Please answer the following. Pertanyaan-pertanyaan kan ini semua. Tahun berapa lahir, nama pertama anjing atau kucing, namanya, nama ibu. Nah, ini kan cara-cara elisitasi. Kalau intelijen bilang, proses of human hacking. Tapi kalau dia nggak bisa jawab itu, ya kayak gini itu. Gantung. Ini dia. Ini namanya penggalangan keras. Nih, kalau susah dikerjain gini lah. Tuh. Nah, mau pilih yang mana? Nah, be careful who you trust and tell your problem. Not everyone who smile at you is your friend. Nah, itu dia. Hati-hati kita kalau human hacking itu. Nih, an honest enemy is better than a false friend. When in doubt, pay more attention to what people do and less what they say. Jadi jangan, nggak usah dengar lah apa dia bicara, apa yang dia lakukan. Action not only speak louder than words, they are more difficult to fake. Jadi action itu tidak lebih not only speak louder, tidak hanya berteriak keras dan kata, tapi dia juga sulit untuk berbohong. Kalau action, nah itu. Makanya honest enemy is better than false friend. Pay more attention to what people do. Cyber terrorism. Tomorrow, terrorism may be able to do more damage with keyboard than a bomb. Hacker can turn your home computer in a bomb to blow up. Jadi hati-hati, bisa meledak. Jadi ketika bicara cyber terrorism, future computer terrorism, unofficial authorized violence. Nih, crime with occur electronically, cyber terrorism. Nah, ini urutannya nih. Mulai dari sini sampai komputer, terbalik. Ini orang, dia ditangkap, lalu difoto, dikirim lewat internet, sampai diterima, sampai minta bayar. And coverage dari sini nih. Dia jalan. Tuh. Jadi kesimpulannya adalah cyber attack itu borderless. Jadi borderless attack surface. Jadi cyber attack itu tidak ada batas. There's more way in, more way out. More way in, more way out. Borderless. Waspadalah, waspadalah. Awas, Anda adalah sasaran mereka. Everyone has a role. National and organizational strategy for resilience to cyber attack. Untuk bagaimana ketahanan terhadap serangan dari cyber ini. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia.